Sudah. Udah mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Anak-anak SDN Tajur 1 dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Hari ini kita sanlat di hari kedua, tanggal 20 April 2021. Coba kita cek dulu siapa saja yang sudah hadir di sini. Pagi juga Bu Guru. Iya. Nah, ada Gani dari 4C, Jakonita sudah hadir. Alhamdulillah yang sudah hadir. Dan terima kasih juga untuk yang sudah mengirimkan tugasnya, bukti foto melaksanakan sholat duha. Juga yang kemarin sudah mengirimkan tadarusnya, Ibu ucapkan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Untuk hari ini, nah ini sudah banyak juga yang mengirimkan, dan Mo'o Elvira sudah ada dari 5A, 6C. Yang kemarin kebetulan fotonya belum sempat Ibu buka, mohon maaf, nanti satu persatu dibuka lagi karena begitu banyak anak-anak semuanya yang mengirimkan kegiatannya ya. Alhamdulillah. Tema hari ini adalah alangkah baiknya kita membaca Quran surat pendek dulu ya. Nah, Ibu percaya semuanya sudah baca tadarus di rumahnya masing-masing, tapi kita baca Quran surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan dilanjut dengan An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang di rumah diikutin ya, sama-sama kita baca Quran surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dilanjut dengan membaca Quran surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang terakhir, yang ketiga, kita baca Quran surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Nah, hari ini kita sudah diawali dengan membaca 3 surat, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Insya Allah semuanya hafal ya. Biasanya setelah membaca Al-Quran, Bu Erna Siti hadir, alhamdulillah. Biasanya setelah membaca Al-Quran, kita ditutup dulu dengan membaca doa Khatmul Quran. Ada yang sudah hafal? Coba untuk kelas 1, 2, 3, mungkin ada yang hafal kelas 2-nya doa Khatmul Quran. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Ada yang bisa dengan artinya? Boleh di rumah diikutin ya, dari doa Khatmul Qur'annya yang tadi dilanjut dengan yang artinya. Biasanya kan kita bersama-sama ya di lapangan, semangatnya keluar. Sebentar, ini ada iklan dulu, Bu Erna cantik sekali, terima kasih. Ya Allah. Jadi lupa ibunya. Setelah itu, setelah kita membaca doa Khatmul Quran tadi, kita berharap apa yang kita baca hari ini menjadi bukti di sisi Allah ya, kalau kita sudah membaca Al-Quran, dan semoga mendapatkan pahala dari Allah. Seperti yang Ibu sampaikan kemarin kan, barang siapa yang membaca Al-Quran, satu hurufnya akan digantikan pahala 10, satu huruf. Belum lagi tadi kan banyak sekali. Sekarang setelah membaca Al-Quran, membaca doa Khatmul Quran di rumahnya, boleh kalian dibaca juga sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Gitu ya. Atau boleh baca sholawat nariyah. Kalau untuk yang sudah hafal ya boleh dibaca sholawat nariyahnya. Nanti saja itu boleh sendiri-sendiri. Sekarang seperti yang tadi disampaikan materinya, yaitu peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di bulan Ramadan. Boleh nanti dicatat di buku kegiatan Ramadannya. Kemarin ada yang bertanya kan, Ibu ini gimana nggak cukup di buku kegiatan Ramadannya? Katanya karena sedikit. Sedangkan ceramahnya banyak, disingkat saja apa yang pentingnya baru ditulis. Untuk kelas 1, kelas 2, kalau yang sudah hadir di sini yang menyaksikan tausiahnya, kalau tidak ditulis, nggak apa-apa ya, yang penting hadir saja. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan, yang pertama itu ada yang disebut dengan nuzulul Quran. Tahu gak nuzulul Quran itu apa? Coba boleh tulis di komentar, nuzulul Quran itu apa? Askaulia 6C. Nuzulul Quran ada yang tahu? Nah, Ibu tunggu nih. Lama katanya. Nuzulul Quran itu adalah peristiwa diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada, ini siapa ini, ada yang jawab? Diturunkannya Al-Quran, alhamdulillah. Diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara, yaitu malaikat Jibril ya. Jadi malaikat Jibril itu bertugas menurunkan wahyu. Peristiwanya itu terjadi di sebuah gunung yang bernama Jabal Nur. Bu, Jabal kan gunung? Iya, Jabal Nur. Di sebuah gua disebut dengan Gua Hiro. Selama 40 hari Rasulullah itu berhalwat. Berhalwat itu berdiam diri di sana. Kenapa Rasulullah berdiam diri? Karena beliau menyaksikan pada saat itu banyak sekali orang-orang Quraisy yang menyembah berhala, banyak yang suka mabuk-mabukan, bahkan suka mengambil hak orang lain tanpa izin. Artinya mengambil barang milik orang lain. Di situ Rasulullah belum diangkat menjadi rasul ya, merasa kok begini. Akhirnya beliau naik tuh ke Jabal Nur. Nanti kalian kalau misalkan ada yang penasaran, Jabal Nur itu seperti apa sih? Gua Hiro itu seperti apa? Boleh dilihat di YouTube tuh, ada Jabal Nur. Ibu guru saya lagi apa? Kolek sekali nih. Nah, kemudian setelah itu ketika Rasulullah di atas melalui malaikat Jibril di Jabal Nur. Ada yang jawab terus. Nah, ternyata ya. Nah, kemudian Bu, kapan belajar offline? Nanti ya, Nah ya. Sekarang kita lagi tausiah dulu. Boleh bertanya, tapi mengenai ini dulu ya, sanlat dulu. Belajar offline-nya mudah-mudahan secepatnya, kita berdoa nanti sama-sama. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa bertatap muka. Al-Fareji, ya waalaikumsalam Eji. Nuzulul Quran ini
Ketika itu Rasulullah di Gua Hiro setelah sekian lama. Jadi selama di Gua Hiro, siapa yang sering memberikan makanan kepada Rasulullah? Ya tentu saja istrinya, yaitu Siti Khadijah naik ke atas. Dan pada malam itu, pada suatu malam, akhirnya Rasulullah ada yang memeluknya. Siapakah itu? Dan ternyata dia adalah malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama. Ada yang tahu wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah? Waalaikumsalam. Ada yang baru bergabung? Ayo, boleh dijawab. Wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Siapakah? Apakah nama suratnya? Iqra katanya ini. Ade Nunung, Ade Ajah. Ini siapa ini, kelas berapa? Iqra. Surat Al-Alaq. Nah, ini pintar sekali. Terima kasih. Nah, sudah bisa menjawab Quran surat Al-Alaq. Ideal. Betul. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Ini komplit sekali. Betul. Semuanya udah tahu ya. Alhamdulillah. Ya, jadi wahyu pertama yang Allah turunkan itu adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Ingat jangan tertukar, ada Al-Alaq, ada Al-Falaq. Kalau Al-Falaq itu qul a'udzu birabbil falaq. Kalau Al-Alaq itu coba siapa ada yang tahu tidak? Al-Alaqnya ayat 1 sampai 5 seperti apa ayatnya? Ibu susah bacanya. Al-Alaq yang dimulai yang pertama itu dengan kata Iqra. Apa artinya Iqra? Muhammad dapat tahu, Bu. Nah, Iqra apa artinya Iqra? Coba dijawab ya. Iqra artinya baca, bacalah. Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah. Alhamdulillah, pintar semuanya ya. Udah tahu semuanya. Masya Allah, ya Allah. Alhamdulillah. Anak-anak ibu semua pintar tuh baca. Nah, dari sini, dari ayat 1 sudah ketahuan kan apa perintah yang pertama disampaikan oleh Allah itu? Baca, katanya. Bacalah. Siapa yang hari ini sudah membaca? Coba Raditya Nindya sudah baca belum hari ini? Kan perintah Allah yang pertama itu Iqra. Iqra bis. Nah, bacalah katanya. Ada yang sudah baca hari ini? Bacalah. Jadi apa kalau misalkan ditanya, Bu, berarti apa dong yang harus kita baca? Apakah harus Al-Quran saja? Tidak sayang, yang harus kita baca itu yang pertama, ya tentu Al-Quran, kewajiban kita sebagai umat muslim harus dibaca. Selain Al-Quran juga ada hal lain yang harus kita baca. Mungkin buku pelajaran, buku kisah-kisah Nabi dibaca ya. Kemudian setelah Iqra ayat 1 sampai dengan 5. Nah, ini setelah itu Rasulullah pada usia 40 tahun akhirnya diangkatlah menjadi seorang rasul. Ya, belum menjadi rasul saat itu dan setelah perintah itu dibaca. Hasan sudah baca Al-Qur'an, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Hasan. Kemudian peristiwa yang kedua yang terjadi di bulan Ramadan ini selain nuzulul Quran yang harus kita semua tahu yaitu Perang Badar. Aku lagi ngaji, alhamdulillah. Haikal lagi ngaji. Lagi ngaji tapi lihat YouTube. Pinter. Nah, ini Perang Badar ya. Peristiwa kedua yang terjadi di bulan Ramadan itu Perang Badar. Ada yang tahu tidak Perang Badar itu seperti apa? Gatpan, tos doang. Perang Badar, kebayang gak tuh? Sedang Ramadan, puasa itu terjadi pada tahun kedua Hijriyah. Peristiwanya itu hari Jumat. Nah, ini betul sekali perang saat zaman Rasul. Perang yang terjadi pada saat zaman Rasulullah terjadinya itu pada bulan Ramadan. Bertepatan dengan hari Jumat di tahun kedua Hijriyah. Saat itu kan lagi berpuasa. Kemudian terjadilah perang. Nah, gimana tuh? Kalian mau tidak kalau lagi berpuasa terus perang? Nah, Bu, kalau yang dulu-dulu kan itu cobaannya lebih berat ya. Bisa sedang malah
mana lagi berpuasa tapi harus berperang. Kalau sekarang kita enak ya nggak perang, sama saja sekarang kita juga berperang, tapi yang kita perang itu bukan musuh manusia, yang kita perang itu adalah hawa nafsu kita sendiri ya, melawan haus dan lapar. Nah itu juga kan sama berperang. Jadi kalau puasa itu yang sesungguhnya bukan hanya menahan lapar, menahan haus, tapi menahan emosi kita supaya sabar. Sabarlah bagi yang haus katanya. Alhamdulillah, siapa ini Muhammad Dapau? Sabarlah bagi yang haus. Bukan perang sarung, nah bukan. Nah, yang apa nih? Perang mukena, perang sarung, bukan. Perang Badar ya. Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah bertepatan dengan hari Jumat 17 Ramadan. Pada saat itu umat muslim hanya personilnya itu 313, sedangkan kafir Quraisy berjumlah 900 sampai 1000 orang. Lalu siapa yang menang? Nah, yang menang itu adalah pasukan muslim karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 123. Jadi nanti kalau misalkan kalian di rumah, penasaran nih, kata Bu Erna, perang Badar itu Allah yang menolongnya. Ada di Quran surat Ali Imran ayat 123. Boleh dibuka. Nah, di situ ada ayatnya, kemudian ada artinya. Sungguh Allah telah menolong kamu, kata Allah ya, dalam peperangan Badar. Padahal pada saat itu kalian semua dalam keadaan yang sangat lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan bersyukurlah. Dari sini, dari peristiwa perang Badar, kita diajarkan untuk bertakwa dan bersyukur. Perang melawan corona, iya ya. Supaya kita selalu bersyukur kepada Allah. Dan ini juga berkaitan dengan kita berpuasa. Salah satu dari tujuan kita berpuasa adalah la'allakum tattaqun, kata Allah, supaya kalian bertakwa. Takwa itu apa? Takwa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jaringannya lemot, iya sabar ya, kan harus sabar bulan puasa. Bu, aku mau tanya, apa ini? Perang sama virus corona, Bu. Perang, ya itu mau dari dulu ya, Neng ya, sayang. Peristiwa yang ketiga yang terjadi di bulan Ramadan adalah Lailatul Qadar. Nah, Allah berikan satu malam yang sangat istimewa di bulan Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Semuanya sudah tahu, Bu, Lailatul Qadar itu adalah malam yang istimewa yang Allah turunkan di bulan Ramadan untuk kita semua. Ini diabadikan. Sebentar, ini gak kebayang kalau kita di posisi perang di saat puasa. Nah iya, makanya kita bersyukur saat ini ya, kita tidak ada peperangan. Kita bisa puasa di rumah. Anak-anak juga bisa, walaupun belajarnya online tapi masih tetap bisa belajar di rumah. Alhamdulillah, ya harus banyak-banyak bersyukur ya. Walaupun kita online jangan banyak mengeluh, disyukuri saja semuanya. Insya Allah nanti Allah akan menambahkan nikmat bagi orang-orang yang bersyukur. Lailatul Qadar tadi, malam Lailatul Qadar itu apa ini, ada yang bertanya? Nanti yang bertanya. Nah ini. Malam Lailatul Qadar Allah turunkan kapan? Yaitu di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ideal malam 1000 bulan, iya betul. Nah, ini diabadikan di dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5. Coba di absen dulu, ada yang hafal tidak Quran surat Al-Qadar? Al-Qadar, Quran surat Al-Qadar ada yang hafal 1 sampai dengan 5? Aku, siapa? Bu, saya anak Cibalok, mau teladan Rasulullah. Mau anak Cibalok, mau anak mana? Semuanya mudah-mudahan bisa meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa Bu, kalau nggak apa malu anak kecil. Ya alhamdulillah untuk yang sudah hafal, hafal Bu. Tuh Haikal sudah hafal. Quran Nakesya juga hafal ya. Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5. Bunyinya seperti apa? Ini Bu, sampai jam berapa? Sebentar lagi sayang. Kita baca Quran surat Al-Qadar dulu ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, ini di Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Nanti kalian buka Al-Qur'annya. Dilihat tuh, bener gak sih ini ada peristiwa Lailatul Qadar? Ada. Sini nih ayat 1. Inna sesungguhnya anzalnahu kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar? Di situ tuh dijelaskan ya. Ibu baca surat Iqra. Tadi sudah Iqra sudah baca ya tadi kalau nggak salah. Sekarang kita baca surat Al-Qadar. Kemuliaan di malam Lailatul Qadar itu salah satunya tadi ada yang sudah jawab, katanya lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, kenapa? Karena pada malam itu malaikat Jibril bersama malaikat-malaikat yang lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi. Turun ke bumi untuk apa? Yaitu untuk mencatat amal-amal yang dikerjakan manusia. Jadi pada malam itu dari mulai maghrib sampai dengan terbit fajar, sejahtera. Allah bukakan pintu ampunan, Allah bukakan pintu rahmatnya. Jadi jangan disia-siakan ya. Kalau yang suka main game, pas malam terakhir itu diusahakan kita harus banyak berzikir, banyak-banyak baca Al-Quran. Fajar, Bu, gambarnya. Nggak ngerti itu kenapa. Kemudian lebih baik dari 1000 bulan. Yang selanjutnya malam Lailatul Qadar itu adalah malam keberkahan. Jadi sudah disebutkan malam diturunkannya para malaikat. Dan yang terakhir malam penuh ampunan. Jadi kalau misalkan pada malam itu kita semua meminta ampun kepada Allah, insya Allah diampuni segala dosa-dosanya. Sebentar Ibu baca-baca dulu ini komentarnya, ada yang bertanya. Oke Bu, Kalista nanya apa? Zikir apa Bu? Asyhadu istighfar. Zikir apa? Asyhadu istighfar. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Itu ya. Ibu jaringannya bagus. Ntar ini memang mungkin ada yang beberapa yang nge-lag ya. Ini jadi nggak masuk tuh, nggak bisa kebaca. Bu, cara cepat hafal surat Al-Kahfi gimana? Nih ada yang bertanya cara cepat hafal surat Al-Kahfi. Untuk menghafal surat apapun biar cepat hafal, dibaca sering-sering ya. Jadi kalau misalkan sengaja menghafal biasanya agak susah. Di aku juga bagus Bu, alhamdulillah. Ada yang mau bertanya lagi? Tapi mohon maaf kalau misalkan tidak terbaca. Aku pada mau nanya kalau puasa terus tidur dapat pahala gak? Orang yang berpuasa itu kalau tidurnya saja mendapatkan pahala. Daripada isengin orang ya. Bu, aku hafal 1 sampai 10 Al-Kahfi ya tadi hafal 1 sampai 10. Alhamdulillahirabbil alamin. Yazid sudah hafal 10 ayat surat. Aduh, keburu ke atas. Tuh. Ini kita sudah mau selesai ya. Sebelum ditutup, jadi tadi peristiwanya itu ada nuzulul Quran, perang Badar, dan malam Lailatul Qadar. Bu, aku tidur di masjid sunnah bukan? Selama tidak menghalangi orang. Ya. Bu, Tania belum hafal semua. Ya nggak apa-apa. Yang belum hafal semua tidak apa-apa. Nyanyi apa? Yang dulu-dulu ada yang ingat gak tuh? Ibu sering mengirimkan nyanyian bulan Ramadan ya. Mungkin besok ada tuh nyanyiannya. Yang bulan syarat wajib puasa, berakal tidak gila, balik cukup umur, kuat berpuasa harus hafal ya. Kemudian yang nyanyian-nyanyian Arab juga Ibu sering sampaikan tuh.
Coba dicek dulu ini siapa yang marhaban tiba, alhamdulillah. Marhaban tiba Ramadan. Satu hurufnya 10 kan, Bu. Kalau tadarus Al-Qur'an, iya betul, satu hurufnya satu pahala kebaikan. Untuk besok kita akan sampaikan kisah Rasul ya. Jadi nanti mau kisah Rasul siapa boleh diminta kisahnya, nyanyi nggak ya? Betul ya, ngaji. Sekarang karena sudah jam setengah 11 lewat 10 menit sudah ya. Nah, Ibu akan tutup, tapi sebelumnya kita baca doanya terlebih dahulu seperti kemarin ya. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan dan juga terima kasih. Apa ini? Bentar dulu. Lailatul buru ke atas gak kebaca nih. Nah, nanti yang tadarus mandirinya boleh dikirimkan fotonya. Kemudian yang ininya juga sama, dikirimkan foto sholat duhanya, boleh melalui grup atau melalui Japri juga. Tapi mohon maaf ya untuk yang belum dibuka atau belum dibaca, handphonenya rada nge-lag. Bu, tulisannya di buku agenda. Iya betul, tulisnya di buku agenda ya Naya. Galib Zulfikar besok minta kisah Nabi Ibrahim. Besok kita cari ini dulu ya. Kisahnya kisah mau Rasul siapa. Wudhu kena air gak batal. Cuma gak apa sih itu. Ada yang minta, banyak yang minta nyanyi. Gak cukup cuman satu lagi gimana Bu? Bu yang di buku Ramadannya gak cukup cuma satu lagi gimana, maksudnya gimana? Oh ya, untuk hari ini tausiahnya hanya dari Ibu saja ya, karena kebetulan Bu Janah sedang tidak enak badan. Jadi kita doakan semoga beliau besok sehat, bisa menyampaikan tausiahnya dan bisa bertemu dengan anak-anak semuanya. Balon, jangan balonku ada 5 dong, Reksa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Baca doanya, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Insyaallah sampai ketemu besok. Terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.